maju ke depan ya untuk menyampaikan materinya terkait dengan Aswaja yang ada di Sumatera Barat. Pada beliau nanti kita persilakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai dengan perkenalan lengkap, insya nanti kita pakai slide ya. Kemudian sebelum dimulai, kita laksanakan amaliyah kita dulu, yaitunya amaliyah tawasul. Tawasul itu salah satu amaliyah NU yang tidak dapat tidak harus kita laksanakan. Ya la budda lana. Ya. Yaitu sebelum kita mulai kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah atau kita doakan para muassas Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama Aswaja terutama di Sumatera Barat. Ya, ini saya khusus ini masalah ahlu sunnah wal jamaah di Sumatera Barat yang akan saya bahas dalam review Nahdlatul Ulama di bidang ketokohan Aswaja. Untuk itu saya harapkan semua kita lihat lihat di Sholihah Al-Fatihah. Iya kan abudu iya kan. Silakan lajina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbi basalim. Da'wah biasa Allah akhir da'wana wa alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah tokoh Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di Sumatera Barat yang seharusnya kita Nahdlatul Ulama Sumatera Barat memperkenalkan dan mengangkat nama-nama ini ke tingkat nasional. Jangan kita hanya belajar tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah di Jawa saja untuk Sumatera Barat. Nah ini maksudnya. Ya. Untuk diketahui bahwa ada dua tokoh Ahlussunnah yang dikenal di Sumatera Barat, tapi ada polemiknya yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada Buya Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Kita kenal bahwa beliau itu adalah tokoh Sumatera Barat yang besar di Mekah, dan dari beliau itulah dapatnya keilmuan di bidang agama dua tokoh nasional kita. Yang pertama pendiri Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Syekh Hasyim Asy'ari, berguru kepada beliau. Yang kedua, tokoh pendiri Muhammadiyah sendiri, yaitu Syekh Haji Ahmad Dahlan, yang dikenal dua tokoh nasional yang belajar sama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang kedua, Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi yang berasal dari Kota Tuamuka, Kabupaten 50 Peta. Syekh Ahmad Khatib juga berasal dari Kota Tua Balingka, Kabupaten Agam, sama-sama Kota Tua. Nah, tapi berbeda
Apa bedanya? Syekh Ahmad Khatib tidak pernah menetap di tanah air. Berangkat ke Mekah usia 13 tahun, dia pulang sekali-sekali dan hanya sampai pulang sekali-sekali untuk hal-hal tertentu dan meninggal di Mekah. Sedangkan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi yang berasal dari Kota Tua Mekah ini punya kebolehan untuk menetap di ranah Mina, membuat suatu lembaga pendidikan yang dinamakan Mawahibur Rahman. Mawahibur Rahman, apa ujungnya itu? Mana itu? Kayak Mawahibur Rahman, waktu Fatul Ikhwan. Ya, pemberian yang maha pengasih penyayang. Ya, Muhammad ya. Dan pembuka persaudaraan. Ya, beliau di sana membuka majelis taklim. Majelis taklim yang diikuti oleh tokoh-tokoh nasional, akhirnya yaitu di antaranya ya kalau kita baca ada seorang blog penginventaris ulama Apria Putra blog Tua Muka itu mengatakan adanya perkumpulan yang diadakan di Surau Baru Muka. Surau itu terdiri dari 2 tingkat, bagian bawah berfungsi untuk mengaji dan didiskusi serta untuk mempelajari keilmuan agama di bidang-bidang tertentu, dan bagian atas untuk tempat ibadah dan bahkan menjadi tempat sholat Jumat. Kemudian setelah direnovasi dinamai Masjid Sa'adiyah, di mana di sana ada 2 makam, Al-Mukarram Haji Sa'ad Al-Khalidi dan putranya Haji Muhammad Jamil Sa'adi. Yang anak ini adalah guru saya gitu. Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang lahir 1905, 1980, 75 tahun kan, mengatakan sewaktu usia remaja ia pernah mengikuti pelajaran tarikat di saat dia dengan Kiai Sa'ad di Muka Payakumbuh setiap hari Arba'ah atau Rabu dalam mengikuti ulama-ulama besar Minangkabau yang belajar kepada beliau itu. Yang saya lihat dan saya saksikan dengan mata kepala yaitu terdiri dari mata kepala sendiri yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung, pendiri MTK Candung. Syekh Abbas Ladang Lawas, ayah kandungnya sendiri dari Bukit Tinggi. Syekh Abdul Wahid As-Solihin, pendiri MTI Padang. Abdul Rasid Perambahan Payakumbuh. Syekh Abdul Majid Kota Nagadang Payakumbuh. Syekh Ahmad Baluh Gunung Sulki. Syekh Arifin Batu Hampar. Syekh Yahya Al-Khalidi Mage dan Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang yang pendiri MTI Jawa. Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi dikenal dengan khazanah intelektual Nusantara, khususnya khazanah intelektual Muslim Minangkabau sebagai Maha Guru Tarikat Naqsabandi Al-Khalidiyah di dalam Kota Tua Penagih Muka 1905 lahirnya nih. Lahir 1859 atau 1277H pada suku budanya Topang Kumbulwa 50. Terus perbedaan atau ketidaksamaan pemahaman antara Muhammad Khatib Al-Minangkabau dan Syekh Sa'ad Al-Khalidi tentang Amalia Aswaja yang pernah berdebat secara intelektual
di tanah suci Mekah. Konon katanya mereka berdebat secara intelektual dengan mengeluarkan buku-buku tulisan mereka sendiri yang tersimpan rapi di pustaka di Belanda. Sebagai seorang nahdid, ini tolong bagikan ya. Ada tadi karena panjang ceritanya, ini saya buat ini kebetulan saya sedang membuat autobiografi yang sekarang sudah 179 halaman, belum siap, hanya sampai usia 26 tahun lalu. Ya, dan di awalnya saya gubris itu masalah perdebatan antara Syekh Sa'ad Al-Khalidi dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi di bidang tarikat Naqsyabandi. Ya, khususnya masalah rabitah dan yang kita amalkan tadi, ya masalah tawasul. Ini ada 19 PT, perbanyak ada masing-masing PT. Ya, nama-nama kitabnya silakan baca dari sana nanti. Kemudian kita lanjutkannya dulu. Kita sebagai seorang nahdien, terutama tokoh-tokoh Aswaja dari Minangkabau, harus menginformasikan Aswaja untuk membentengi aliran-aliran non Aswaja. Yang paling utama kita ketahui adalah rapat para ulama Aswaja Madhab Syafi'i di Surau Kajian Muka Tengah, yang terdiri dari murid-murid almarhum Sa'adi Al-Khalidi itu, di mana cikal bakal lahirnya Perti kita kan tahu kan, Perti Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Akhirnya di zaman Orde Baru pecah dua kan, ada Perti Panjang Persatuan Tarbiyah Islamiyah, afiliasinya ke Golkar. Kalau Perti afiliasinya ke Partai Persatuan Pembangunan. Itu kan gara-gara politik. Ya, sekarang sudah ada partai apa, Islam. Ya, Tarbiyah Perti itu Islam. Utamanya adalah kata utamanya adalah Simpang 3 dan Langung. Simpang 3 Muka arah dan Langung ceritanya. Bertempat di Surau Gadiang, tempat kuliahnya nih, tempat apanya di Surau Gadiang, Jorong Muka Tengah pada tanggal 10 Oktober 1928. Ini lahirnya Perti dianggap setelah 10 Oktober 1928, 2 tahun setelah lahirnya NU, yang diikuti dari skripsi almarhum Dr. Satria Effendi. Ya, Dr. Satria Effendi ini sama betul kuliahnya dengan Kiai kita, Kiai Said di Mekah, dan diangkat dulu namanya di Mekah dan di sebelahnya Pak Umul Qura ya. Ya, sebelum melanjutkan ini ya, ini apa yang telah Buya sampaikan ini saya lihat ini seolah-olah menyamakan antara Perti dengan Nahdlatul Ulama, kan itu. Sementara perbedaan daripada Perti dan Nahdlatul Ulama itu sangat jauh. Perti hanya menerima satu mazhab. Ya, sampai ke sana nanti Pak. Nah, sementara NU menerima Mazhabul Arba'ah. Sampai ke sana Pak. Sampai ke sana Pak. Kalau Perti dengan NU itu sangat jauh beda Pak, nggak sama. Iya betul. Tapi cikal ini kita menghargai perjuangan para ulama Minangkabau sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama untuk Sumatera Barat. Nahdlatul Ulama sampai di Sumatera Barat itu tahun 50-an, sehingga Nahdlatul Ulama berkiprah di Sabah pada pemilu 55. Ya, anggota konstituante pertama adalah Syekh
anak Buya Syekh Abdul Wahid As-Solihin Tabe Gadang, ya Serkawi Abdul Wahid. Ya, nah, kita lanjutkan aja. Lanjut. Ini bukan menyamakan, tapi mulai NU itu sendiri. Iya, dari sini. Ya, dari sini lahirnya. NU lokal dulu tahu kan? Ya, saya Sumatera Barat tahun 50-an yang disponsori oleh Serkawi Abdul Wahid, ya putra dari Buya Tabe Gadang Payak Umum, dan Saridin Sarif serta ya yang setahu saya banyak yang lain lagi. Ya itu PTNU pertama itu ada nanti sama organisasi itu. Kewajiban kita orang NU menurut saya berjuang ke tingkat nasional untuk menginventarisir tokoh-tokoh ulama aswaja, terutama yang mendirikan Perti menjadi tokoh aswaja nasional. Itu maksudnya memasukkan mereka ke dalam literatur ulama-ulama pendiri aswaja di tingkat nasional. Ini merupakan kewajiban kita bersama. Jangan hilang saja ulama-ulama kita bertuan orang Jawa. Oh iya, itu juga belum bisa kita jadikan rujukan itu Bu ya. Masuk ke Sumatera Barat tahun 1950. Kenapa saya bilang begitu? Apakah Pasaman itu bukan Sumatera Barat? Sementara NU masuk ke Sumatera Barat itu cabang pertamanya itu Sumatera Tenggara itu ada di Kota Lokandrao. Jauh sebelum dari apa yang disampaikan oleh Buya. Sejarah itu tidak pernah dikupas di NU Sumatera Barat. Ayo gini Pak, barangkali kalau begitu, ya berarti ini kelalaian kita. Kenapa kita tidak mengangkat selama ini? Ini yang bisa. Ada buktinya. Apa yang dia sampaikan itu tentu ini memperkenalkan orang-orang Minang, dan itu bukan yang berpemahaman sama dengan kita. Aswaja. Aswaja di Sumatera Barat itu adalah mewakili NU, sebenarnya NU masuk adalah Perti. Yang mana perkara itu sampo yang Perti itu untuk menghabisi Wahabi. Itu habis itu ya. yang tidak kita berserak-serak ini. Kita bangga persatuan. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Pasaman itu memang betul, itu tolong angkat ke permukaan. Kami angkat ke permukaan. Jadi bahwa apa yang Bapak katakan ini, kalau Perti bermazhab Syafi'i, kita mengakui 4 mazhab dalam NU, tapi kita mengutamakan dalam itu menurut Syafi'i. Sama juga. Kalau di Libya Bu ya, itu bukan Syafi'i, itu juga cabang internasional Libya. Iya lah Pak. Mazhab Hanafi di sana, betul Bu ya? Maliki ya. Ya itu diakui Pak. NU yang 4 mazhab itu menerima semua. Tidak ada tidak diakui, bukan tidak diakui salah satu, tapi diakui semuanya. Tapi untuk Indonesia lebih dominan memakai mazhab Syafi'i. Pesantren-pesantren terutama
Kita harus memperkenalkan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Sumatera Barat. Ini dia tokoh-tokohnya. Ya, mengaji sifat 20. ya. Kemudian Pak, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu kan terdiri dari 3 alternatif. Ya, di bidang akidah dasar ini hadis Arba'in Nawawi. Ya, yang kedua, ya, yang dijelaskan oleh datang seorang yang tidak diketahui kayak Nabi bertanya kepada Nabi. Ya, orang yang tidak tahu dari mana datangnya, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Itu dasarnya Islam itu akidah. Dijabarkan oleh 2 tokoh akidah, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Mu'tari. Yang cita-cita itu sifat 22. Itu orang NU kalau nggak ngerti sifat 22, dalam carilah ilmu tentang itu. Ya, wujud kita maka mutlaqatul yang masih sampai yang terakhir. Bagaimana nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau ada pondok yang nggak ngaji itu bukan pondok NU. Ya, pondok Salafiyah itu orang Wahabi punya. Kalau memang kita orang NU, tolong masukkan sifat 20 ke pondok-pondok, walaupun apa namanya ini sekolah-sekolah umum. Ya, umum pun apa? Kalau aswaja, untuk aswaja kan untuk tingkat SMP dan SMA. Kalau di NU, tapi barangkali bapak-bapak tidak pernah memesan buku ke Jawa Timur kan? 9 jilid tentang aswaja. Di sekolah saya, Pondok Pesantren Amali Wasadia, kelas 1 sampai kelas 6, tetap belajar aswaja 2 jam per kelas. Mantap ya. Ini tokoh-tokoh. Kalau untuk mencari kebenaran nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan mendalam. Kok berdebat sampai wasidah muko sampai membeda antum dolala. Tolong dalami. Ya. Ya. Kulu bil'ati dolala, kulu dolala binar. Masuk rokok ya. Ya, dolala itu yang bid'ah itu tanya saja. Masuk ke mana hukum yang 5 terhadap bid'ah? Haram, sunat, makruh, mubah, halus. Apa hukum bid'ah? Kalau apa? Ya, bid'ah itu sendiri ada yang wajib. Tanpa bid'ah ada sempurna Islam. Tidak sempurna Islam tanpa bid'ah. Contohnya, ya, belajar tajwid untuk kita membaca Al-Quran kan belum ada ilmunya di zaman Rasul itu. Ya, tidak ilmu nahu, saraf, sulfika, balaghah, mantik, ilmu bahasa Arab yang memahami sedalam-dalamnya Al-Quran sudah kan ada di zaman Rasul. Itu bid'ah wajib. Kalau ada orang bilang sholat subuh itu 3 rakaat itu bid'ah dolala itu. Sepakat kita. Jangan kita paham saya sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'ah dolala wa kullu dolala finnar. Itu saja yang dapat jadi ulama bodoh. Ya, ada itu penjelasannya di hadis yang sahih. Ya, siapa yang menciptakan suatu kebaikan, maka untuknya adalah ya, ajarani mansana sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila alaih. Kamu itulah siapa riwayatnya, silakan lihat
Kalau itu saja dilihat, dolar-dolar semuanya yang tidak dibuat Nabi dolar, ya kita ini dolar semua. Nah, ya, ya Ustaz, kasar ya. Dukun haram, iyo haram pak. Tapi apa anak haram lebih dulu? Bapak itu, ambil ada anak haram lagi gue dari ambil dulunya aja. Pak, yo apa kan lagi jadi dukun gitu kan? Itu kok anak haram apa? Jadi tidak boleh tu kok dukun. Tak kait kau tapi kau tak boleh. Don jambak, don jambu terletak di atas pematang. Kan itu. Jadi kamu sama tidak? Ale. Kalau dukun, oh nama sabri itu sadar mau nangis, mau minta salah kami tampun, ini kan biasa. Yang pokoknya kalau dengan asmaullah berbuat itu bukan dukun itu. Dokter pun kalau tidak dengan asmaullah itu dukun juga sesat. Ya, karena hadis mengatakan kullu amrin zibalil la yudahu bismillah wa abdu waqtan. Setiap pekerjaan yang mulia dan terhormat tidak diawali dengan nama Allah, walaupun dokter dia itu salah juga, kurang juga. Kalau dukun yang meminta kepada Allah itu tidak salah. Yang minta kepada roh, yang minta ke kayu godang, yang minta itu ialah baik itu yang munafik, yang kafir, yang syirik, ya dan sebagainya. Ya, lah, ale. Yang kemudian silakan. Ada pertanyaan sampai sana? Amor ini mana toko-toko tidak ada lewi ya. Minta dikirim oleh penitia dan gambar-gambar tangga-tangga. Buatnya lagi kami jadi. Manusia ada biar ya. Manusia berapa ya? Dia yang sudah dikasih. Kemudian bapak-bapak ibu yang berbahagia, pada akhir cerita ini kita sebagai keluarga Nahdien, kalau ada sebagai bapak-bapak yang dari Pasaman yang mengetahui kelahiran NU jauh dari 50-an, tolong diapungkan ke depan. Tapi yang jelas sejarahnya 50-an, 55 dia ikut pemilu. Ya, yang jadi konstitusi pertama bukan itu anak Buya Kabeh Badang, Sarkawi Abdullahi. Ya, yang membawa NU ke Sumatera Barat dengan teman-temannya. Ya, dia juga pendiri MTI ya pesantren sekarang masih hidup pesantrennya. Ini Payakumbuh 50 kota. Ya, kalau pesantren yang saya dirikan 26 tahun sampai sekarang namanya Sa'adiyah. Sa'adiyah, kenapa bernama Sa'adiyah? Ya, itu berasal dari Sa'adi Al-Khalidi. Sa'adi Al-Khalidi salah satu muridnya Syekh Abdul Wahid As-Solihi, guru pendiri Kabeh Badang tuh. Ya, Syekh Abdul Wahid As-Solihi punya murid namanya Syekh Hadi Mukhtar Angkulakum. Syekh Hadi Mukhtar Angkulakum punya murid salah satu yang berdiri depan ini. Maka saya tidak menamakan MTI, tapi saya menamakan Sa'adiyah. Ya, pelanjut ajaran Buya Sa'ad, kira-kira begitulah. Ya, yang pernah berdebat dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi tentang tarikat Naqsyabandi. Ya, khususnya masalah Rabita dan tawasul, terutama mazhab Syafi'i. Silakan bapak-bapak ya yang hadir ini melihat penjelasan saya nanti di YouTube Pondok Asadiyah. Ambil nanti komentar ya, channelnya ya di YouTube ambil dakwah PP Ma'arif Asadiyah.
Nah, dakwah PP Ma'arif Asadiyah. Ya. Ya. Saya tanya ya. Kau kan gambar-gambar tokoh Aswaja Minangkabau yang akan kita upayakan untuk dimunculkan ke tingkat nasional kan itu tadi. Iya, iya. Tapi di situ ada Ambo Candia, Ambo Sandiah Pak. Yang nomor 2 Ibu ya. Ambo Sandiah. Padang Pariaman. Ya, Sandiah. Sungai Saria ya. Iya, Sungai Saria. Kemudian ada nampak Ambo Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini Canduang. Iya. Salam bocah celia lo kebetulan bo tamat Parabe tu ya. Iya. Ini saya beri Musa Parabe kama masuknya film menurut dia. Nah, sabananya Iko lebih banyak lagi, tapi ini yang dapat di sebagai yang langsung baraja langsung lo jumuridnya sehingga kan anak-anak dia tuh dia yang saya Ibrahim Musa Parabe itu masuk kategori Aswaja apa enggak ya? Masuk ya? Iya. Cuma foto itu ada apa? Ya, di mana saja mereka ini Al-Mukarram ini di samping belajar akidah, belajar ibadah secara mantap, belajar akhlakul karimah, jadi adab sopan santun yang mulia. Kalau di Jawa NU ini sukir kan? Ya itu kan adab itu. Ya adab apa namanya? Ihsan. Ya kalau lalu di depan guru di Jawa nggak bisa. Nah, kalau di hari apa? Ya itulah kurang ini. Ya gak guru di bawah kawan saya dahulu. Malah nggak sogan mau itu bercerita masalah cewek menyewek. Ya dan kata mikasati solati wa ya la ya kalau jangan mikasati solati wasyami walakinna mikasati adab. Tidak ada jaka surga untuk orang yang banyak salat sunat dan banyak puasa sunat tapi adab tidak ada. Ya, yang paling parah itu loh. Itu Buya itu mantan guru Ambo tuh gitu. Mantan disebutnya Buya. Kalau mantan malah dapat gunung ya tak? Kalau mantan masuk. Ada baru. Kan jadi bini dia tak? Kalau mantan. Tapi kalau mantan guru dari dunia sampai akhirat dosa lebih. Kan ilmu yang tabiubi siapa yang ngasih? Kan guru. Maka dalam ajaran aswaja yang dibiasakan oleh NU harus bertawasul. Kami Pak di Pondok Pesantren Asadiyah yang saya pimpin, yang saya dirikan itu, semua guru kitab sebelum belajar kitab yang akan dibaca berhadiah pahala dulu kepada pengarang kitab itu sendiri. Itu kalau biasakan. Adabnya itu ya. Ya, itu adab. Itu ya. Ya, harus. Ini tidak ada lagi secara umum di Sumatera Barat, apalagi di sekolah umum. Saya ini mantan guru SMP, Pak. Ya, 20 ya mantan, Pak. Mantan. Hah? Iya, sudah pensiun. Ya, 26 tahun Pak pindah ke sekolah kita sendiri. 5 tahun 8 bulan. Jadi masa kerja saya dulu ya sebagaimana yang disebut tadi dalam biografi, saya tamat MTI 7 tahun 74. Saya nikah tahun 77. Tahun 77 itu saya ngambil istilahnya PGA per tahun. Ya. Kemudian tahun 79 ambil istilahnya PGA 6 tahun. Saya masuk ke ekip diploma 1. Akhirnya jadi diploma 3, makanya Abi masuk desa di saya. Tidak ada tambah-tambahnya. AMD.
Nah, itulah saya berkiprah di pemerintah selama 31 tahun. Kemudian walaupun begitu, saya minta dulu waktu degosif, saya tetap ngajar sore. Ngajar sore dan siang hari saya ngajar di MTI. Dan akhirnya saya tamat 74. Saya mulai ngajar di MTI Tae namanya, di kampung saya 71. Waktu saya kelas 5 sudah mulai ngajar. Tamat saya jadi wakil kepala. Dari sana saya ambil ijazah PDA. Jadi saya ada berapa nilai saya nih. Yang kayak matematik apa aljabar ilmu gitu saya tidak tahu itu. Bisa saya kasih aja nilai saya 6,5. Supaya lulus lagi ya. Ini jadi saya alumni FPBS Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, D3-nya di sini itu. Ya, persamaan apa namanya? Bersamaan di sini tambah. Ya, kami 200 orang, kami bayar dosen-dosen IKIP itu supaya belajar di belakang balok. Ya, di sini kami belajar. Itulah kira-kira. Waktu itu kepala PGS ini Pak Yal Famias, tahu nggak? Mantan kepala dinas pendidikan Kota Bukit Tinggi. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, lapas. Jadi harapan saya, sekali lagi saya kuatkan, terutama kepada kepala Madrasah Kadir Sumatera Barat. Tolong inventarisir tokoh-tokoh Aswaja Sumatera Barat dan informasikan ke tingkat nasional. Yang pertama. Yang kedua, tolong inventaris buku-buku tentang yang empat tadi yang dikarang oleh mereka itu. Ya, tentang tasawuf misalnya kan. Ya, Buya Jamil Yahoo kan mengarang suatu kitab namanya Tazkiratul Qulub. Siapa yang tahu? Tazkiratul Qulub, ya kan? Yang awalnya muraqabah. Ayuhal insan in arkan takuna nasikan apa? Seterusnya. Mahbuban indallah wala budalaka minal muraqabah. Ya, kullu waktu min awqatika mituna. Itu harus kita ketahui apa kebolehan-kebolehan yang menandingi, yang menyambung ya Imam Ghazali. Tokohnya kan Imam Ghazali ini. Disambung oleh ulama-ulama kita yang harus kita pelajari bahasan kita, ulama-ulama itu. Tazkiratul Qulub di bidang tasawuf. Kemudian seperti Buya Kando, apa kitabnya? Masalah akidah, Aqwalul Mardiyah. Ya, Buya siapa itu? Abbas, Buya Sirajuddin Abbas. Banyak kitabnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bidayatul Balaghah. Tolong ya kita lestarikan kitab-kitab itu di pondok kita. Kalau tidak, kita siapa lagi? Jangan kita bertuan saja kepada orang lain. Ini harapan saya, Pak. Ya, Pak Ustaz, Pak Kepala Madrasah Kadir, ya tolong. Jadi sekolah-sekolah kita tolong direformasi kembali bahwa kita harus memakai yang punya kita. Jangan yang punya orang saja. Masuk. Ya. Punya orang wangi dong. Mari lah kamu kan. Oke, belajar bisa. Yo kalau punya orang dipakai bongi kurang. Mari kita berjuang bersama-sama melestarikan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang sebenarnya tiga poin tadi kan. Tapi kalau dibagi itu dua hal. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Ibadah itu termasuk ya iman dan
ihsan. Kalau ihsannya itu sampai kepada tarekat Naksabandi, Sartani, dan Saman dan sebagainya. Dari soal mutabalah. Tarekat mutabalah. Ya, mari kita kembangkan itu. Jadi demikian saja. Banyak maaf kalau sesuatu yang tidak diletak pada tempatnya. Saya minta maaf. Maafkan Kami dimaafkan dulu ya. Ya sama-sama kita. Sama-sama. Silakan kalau ada nanti waktu, silakan studi banding ke tempat kami. Ya, kami sudah ada panti asuhan, sudah ada peternakan. Kalian punya awak ya? Ya, punya pondok, ada MTS, ada MA, ada TK, dan ada panti asuhan, ada koperasi dan sebagainya. Semua lambangnya apa yang disebut tadi kami tidak segasikan. Semua lambangnya sabita 9 bintang. Ya, lihatlah di dalam YouTube kami itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.